Selamat pagi bagi Amang Inang dan seluruh warga jemaat GKPA serta simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-202 2021. Kita akan memulai karya dan aktivitas kita. Sebelumnya kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca nats hari ini yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Since the eyes of your heart have been enlightened, so that you may know what is the hope of his calling, what is the wealth of his glorious inheritance in the saints. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Amang Inang saudara-saudara untuk memahami teks ini dalam terang tema Yesus menjadikan mata hati kita terang. Yesus menjadikan mata hati kita terang. Mata secara fisik adalah pelita tubuh, bukan pelita bagi akal atau intelektual, bukan juga pelita bagi jiwa, tetapi pelita bagi tubuh kita. Dan selama pelita itu bekerja dengan baik, kita akan mempunyai cahaya yang baik dalam tubuh kita. Coba tutup mata, maka kita akan merasakan kegelapan. Tetapi ketika kita membuka mata, maka kita akan melihat terang. Itu sebab Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Itu kata Yesus dalam Matius 6 ayat 22-23. Ketika membaca pernyataan Yesus tadi, kita mungkin akan bertanya, apa maksudnya itu? Apa yang diinginkan oleh Yesus kepada kita? Ia mengatakan bahwa mata adalah pelita. Dan pelita itu adalah pelita tubuh kita. Jika matamu baik, maka tubuhmu akan menjadi terang. Sebaliknya, jika matamu jahat atau sakit, maka seluruh tubuhmu penuh dengan kegelapan. Di sini Yesus bercerita dalam perumpamaan seperti yang sering ia lakukan untuk mengajarkan hal-hal rohani kepada kita. Yesus ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepada kita. Tidak ada hal yang lebih penting selain yang dikatakan Yesus itu. Yesus hendak memberitahu kita sesuatu yang ada kaitannya dengan rahasia penglihatan rohani. Dalam nas hari ini, Paulus mengingatkan kita, mata hati kita telah dibuka. Itu intinya. Mata hati kita telah dibuka. Untuk apa? Supaya bisa melihat terang rohani itu. Karena banyak orang tidak memahami Injil. Bukan berarti mereka bodoh. Tetapi karena mereka tidak mempunyai penglihatan rohani.
mereka buta secara rohani. Maka mereka tidak mengerti perkara-perkara rohani. Itulah yang Yesus ingin katakan kepada kita, yaitu untuk mengerti mengapa banyak orang yang melihat tetapi tidak melihat secara rohani. Mereka tidak peka secara roh, tidak melihat kemuliaan Kristus. Tetapi orang lain yang memiliki roh, mata roh yang baik, mata rohani yang baik, mampu melihat kemuliaan Kristus. Ini yang perlu kita lihat dari teks ini. Pertanyaan kita yang muncul dalam hati kita ialah, apa artinya jika hati kita dijadikan menjadi terang oleh Yesus? Mengapa Yesus membuat hati kita terang? Tentu ada maksud Yesus. Minimal ada 3 yang kita pelajari dari teks ini. Mengapa Yesus membuat mata hati kita terang? Yang pertama, mata hati yang terang itu artinya adalah sebuah kehidupan. Jadi jika mata hati rohani kita ini terbuka, maka mata rohani kita akan melihat kehidupan. Kehidupan dunia dan terutama kehidupan yang kekal. Di dalam Yesus Kristus sebuah pengharapan kehidupan yang kekal itu dijanjikan bagi kita. Kata ini dipakai berkaitan dengan sukacita, beroleh berkat, beroleh hidup, bertentangan dengan duka cita, kemalangan atau kematian. Sejak dahulu kala kata terang ini menjadi kehidupan dipakai untuk menandakan kehadiran kasih Allah. Bertentangan dengan penghukuman Allah tentunya. Disinilah kita melihat bahwa dalam hidup kita ada terang, ada yang gelap. Tergantung mata rohani kita melihat. Apakah kita melihat sisi terang kemuliaan Tuhan, kehidupan yang kekal, atau sisi gelap kerajaan dunia atau iblis. Itu fungsinya. Kalau kita mata hati kita terang, berarti kita akan melihat sebuah kehidupan. Yang kedua, mengapa Yesus menjadikan mata hati kita terang? Karena mata hati yang terang artinya panggilan kemuliaan. Kita akan melihat ada panggilan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Pemikiran yang sama terlihat dalam ungkapan khas Ibrani yang mengatakan anak-anak terang yang dipakai 2 kali oleh Paulus dalam Efesus 5:8. Demikianlah Kristus menunjuk kepada dirinya sebagai terang dunia. Yohanes 8:12. Dan dalam khotbah di bukit juga menerapkan istilah itu kepada murid-muridnya. Demikianlah Paulus dapat menunjukkan bahwa cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus dan kepada Allah sendiri yang membuat terangnya di dalam hati kita. Jadi terangnya itu di dalam hati kita supaya kita mampu melihat kemuliaan Kristus. Jadi setiap orang yang mata hatinya terbuka akan melihat kemuliaan Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, mata hati kita terang artinya kita adalah orang-orang kudus. Mata hati yang terang artinya orang-orang kudus. Hanya orang-orang kuduslah yang mata hatinya terbuka. Kalau orang-orang yang berdosa, orang-orang yang munafik, tidak akan terbuka mata rohaninya. Tapi orang kudus adalah orang yang terbuka mata hatinya. Istilah terang begitu sering mengacu kepada kekudusan Allah. Tetapi lebih mengarah kepada pernyataan kasih-Nya di dalam Kristus. Dan penerobosan kasih itu ke dalam hidup yang digelapkan oleh dosa. Jadi kalau hidup kita digelapkan oleh dosa, maka kita tidak bisa menjadi orang kudus. Tetapi Roh Kudus datang menerangi hati kita, maka kita akan keluar dari keberdosaan kita.
Nah, kekudusan Allah diungkapkan dalam istilah terang, di mana ia dikatakan bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Jadi Allah itu bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Bahkan juga Allah itu adalah terang. 1 Yohanes 1 ayat 5. Nah, karena itu marilah kita berjuang untuk menjadikan mata hati kita terang, agar kita memperoleh dan mengerti pengharapan dan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan membuka mata hati kami menjadi terang, sehingga kami dapat melihat kehidupan yang kekal, kemuliaan Kristus, dan kami menjadi orang-orang kudus. Mampukan kami memahami, mengerti, melakukan firman-Mu ini. Berkatilah bangsa dan negara kami, supaya mampu berjuang menang melawan COVID-19. Berkatilah mereka yang terpapar, yang berjuang melawan virus ini, supaya sembuh. Pimpinan GKPA Epurus dan keluarga, sekjen dan keluarga panti asuhan, keluarga yang terpapar COVID, Pendeta Mahicat, Yosef Siregar, dan warga jemaat Tuhan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tuhan tolonglah, mampukan kami melawan COVID ini, sehingga kami menang dan dinyatakan sembuh, pulih dari keadaan kami yang semula, sehingga kami sehat memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Horas, Tuhan Yesus memberkati.